Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan bab yang berjudul Manajemen Risiko Likuiditas. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati, NIM 1805510067. Selanjutnya, yaitu saya Nanda Eka Setiawan, NIM 1805510070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalidin Pratama, NIM 1805510108. Nama saya Melisa Dunaul Samosir, NIM 1805510117. Baik, langsung saja. Manajemen risiko likuiditas merupakan bentuk risiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sehingga itu memberikan pengaruh kepada terganggunya aktivitas perusahaan ke posisi yang tidak berjalan seperti seharusnya. Oleh karena itu, risiko likuiditas sering disebut oleh short-term liquidity risk. Contohnya seperti perusahaan tidak tepat waktu dalam membayar gaji karyawan, pembayaran listrik yang terhambat, terjadinya tunggakan air PDAM, pembayaran gaji buruh yang terlambat, dan pembayaran gaji teknisi kontrak yang tidak sesuai dengan kesepakatan isi kontrak yang seharusnya setiap bulan. Oleh karena itu, manajemen risiko likuiditas sangat diperlukan bagi keberlangsungan sebuah bank. Kurangnya likuiditas pada bank tentu akan mengganggu stabilitas kas pada sebuah bank. Akan tetapi likuiditas yang berlebihan juga tidak baik. Kenapa? Karena dengan banyaknya aset yang dicadangkan, maka akan mengurangi profitabilitas bank tersebut. Maka dengan manajemen risiko likuiditas, bank akan bisa memenuhi kewajibannya tanpa harus mencadangkan banyaknya aset, sehingga profitabilitas bank bisa tetap terjaga. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko likuiditas yaitu yang pertama, memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo. Yang kedua, memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan. Yang ketiga, menjaga likuiditas bank pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang tidak ditoleransi. Yang keempat, menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen risiko likuiditas. Yang pertama yaitu risiko likuiditas pasar, di mana risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi pasar yang tidak cukup memadai dan adanya gangguan di pasaran. Yang kedua, risiko likuiditas pendanaan, di mana risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau dananya untuk memperoleh pendanaan dari sumber dana yang lain. Contohnya seperti Bank Zulfikar Syariah pada saat ini membutuhkan likuiditas bank. Bank Zulfikar Syariah tidak mampu menjual obligasi yang dimilikinya walaupun sudah memberikan diskon yang cukup besar, seperti itu. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen risiko likuiditas. Yang pertama, mengembangkan sebuah struktur pengelolaan likuiditas. Yang kedua, mengukur dan memantau kebutuhan pendanaan. Yang ketiga, mengelola akses pasar. Yang keempat, merencanakan kontingensi. Yang kelima, manajemen likuiditas valuta asing. Yang keenam, pengendalian internal untuk manajemen risiko likuiditas. Yang ketujuh, peran pengungkapan publik dalam meningkatkan likuiditas. Yang kedelapan adalah peran lembaga pengawas. Selanjutnya yaitu tantangan manajemen risiko likuiditas pada perbankan. Yang pertama, likuiditas merupakan kemampuan untuk mendanai peningkatan aset dan memenuhi kewajiban setelah jatuh tempo. Yang kedua, manajemen risiko yang efektif memperkirakan kebutuhan arus kas masa depan, baik pada kondisi normal maupun kondisi tekanan. Yang ketiga, inovasi keuangan dan perkembangan pasar global telah mengubah sifat risiko likuiditas pada tahun-tahun terakhir. Yang keempat, kompleksitas instrumen keuangan juga mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu sumber risiko likuiditas. Terdapat beberapa sumber risiko likuiditas pada sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu komposisi dari aset, utang, dan transaksi rekening administratif. Yang kedua, konsentrasi dari aset dan utang. Yang ketiga, kerentanan pada kebutuhan pendanaan. Yang keempat yaitu akses pada sumber pendanaan.
Selanjutnya yaitu ada klasifikasi risiko likuiditas. Yang pertama, likuiditas endogen yaitu likuiditas yang melekat pada setiap aset perusahaan itu sendiri. Yang kedua, likuiditas eksogen yaitu likuiditas yang ditimbulkan oleh struktur utang perusahaan. Yang ketiga, likuiditas perbankan yaitu untuk produk perusahaan risiko likuiditas dapat melekat pada produk penghimpun dana dan produk pelayanan dana. Penyebab manajemen risiko likuiditas. Yang pertama, utang perusahaan berada dalam posisi ekstrim atau leverage. Yang kedua, jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang saat jatuh tempo sudah begitu besar. Yang ketiga, kebijakan strategi yang salah sehingga menyebabkan kerugian. Yang keempat, kepemilikan aset tidak lagi mencukupi untuk menstabiliskan perusahaan. Yang kelima, terjadinya penurunan yang sistematis dan fluktuatif pada penjualan dan hasil keuntungan. Berikutnya, untuk menganalisis secara lebih tentang risiko likuiditas dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi suatu perusahaan. Dapat dilihat dari yang pertama, analisis arus kas. Analisis arus kas tersebut dapat diketahui dari mana diperoleh dan untuk apa dana tersebut digunakan. Yang kedua, analisis kewajiban jangka pendek. Analisis kewajiban jangka pendek atau hutang jangka pendek adalah segala pembiayaan yang akan dibayar selama 12 bulan berjalan. Yang ketiga, melakukan analisis terhadap arus dana jangka pendek. Selanjutnya, 4 pilar manajemen risiko yang diadopsi oleh Bank Indonesia. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kebijakan dan prosedur serta limit risiko. Yang ketiga, proses manajemen risiko. Yang keempat, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Kategori risiko likuiditas dari segi perbankan. Menurut pedoman standar penerapan manajemen risiko bagi bank umum, yang pertama, risiko likuiditas pasar. Ketidakmampuan melakukan oversetting posisi tertentu dengan harga pasar akibat kondisi likuiditas pasar yang mengalami gangguan. Yang kedua, risiko likuiditas pendanaan. Risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Selanjutnya, risiko likuiditas dan nilai saham. Dalam rangka memperkecil risiko likuiditas, maka perusahaan harus memperkuat nilai rasio likuiditas. Rasio likuiditas tinggi, maka diminati investor dan akan berimbas pula pada harga saham yang cenderung akan naik. Selanjutnya, likuiditas dan solvabilitas. Dalam perspektif investor, ada 4 bentuk hubungan antara likuiditas dan solvabilitas. Untuk melihat risiko suatu perusahaan, pertama, liquid dan solvable. Perusahaan dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik. Yang kedua, liquid dan insolvable. Perusahaan tidak lagi memiliki keseimbangan finansial secara baik, namun kemampuan pembayaran utang secara tepat waktu dianggap bermasalah. Yang ketiga, illiquid dan solvable. Perusahaan tidak mampu lagi memiliki keseimbangan finansial secara baik, namun kemampuan pembayaran utang yang jatuh tempo masih sangat baik. Yang keempat, illiquid dan insolvable. Perusahaan dalam kondisi menuju kebangkrutan. Sekian. Di sini saya akan melanjutkan materi di atas tentang solusi mengatasi risiko likuiditas. Solusinya ada 5 cara, yaitu yang pertama, melakukan kebijakan keuangan dengan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, menempatkan setiap keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang ketiga, menghindari keputusan yang bersifat mengejar keuntungan jangka pendek. Yang keempat, memperhatikan setiap kebijakan moneter pemerintahan.
Yang kelima, melakukan perbaikan dalam biaya dan pengendalian produksi. Selanjutnya ada manajemen risiko likuiditas, mempunyai proses dan strategi yang digunakan bank untuk, di sini ada dua. Yang pertama, menilai kemampuannya untuk memenuhi arus kas dan kebutuhan bangunan dalam kondisi normal ataupun tertekan, tanpa berdampak negatif pada operasi sehari-hari atau posisi keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, migrasi risiko tersebut dengan mengembangkan strategi dan mengambil tindakan tepat yang dirancang untuk memastikan bahwa dana dan jaminan yang diperlukan tersedia saat diperlukan. Terus penerapan manajemen risiko. Penjagaan likuiditas bank diartikan sebagai suatu pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar. Dalam mengelola likuiditas selalu akan jadi benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan pendapatan. Bank yang selalu berhati-hati dalam menjaga likuiditas akan cenderung memelihara alat likuid yang relatif lebih besar dari yang diperlukannya, dengan maksud untuk menghindari kesulitan likuiditas. Di sisi lain, bank juga dihadapkan pada biaya yang besar berkaitan dengan pemeliharaan alat likuid yang berlebihan. Adapun penerapan risiko likuiditas dalam sebuah perbankan. Yang pertama, perbankan sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan ini dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh divisi treasury. Selanjutnya, yang ketiga, perbankan telah menjalankan ketentuan terkait dengan likuiditas sesuai ketentuan regulator yang mewajibkan perbankan untuk menjaga likuiditas rupiah atau giro wajib minimum atau GWM, baik secara harian maupun secara rata-rata untuk masa laporan tertentu yang terdiri dari GWM primer dan GWM LFR dalam bentuk giro rupiah pada Bank Indonesia. GWM sekunder berupa SBI, SDBI, dan SBM serta GPM valuta asing dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia. Agar dampak risiko yang mungkin muncul tidak terlalu destruktif berpengaruh terhadap operasional perusahaan, beberapa upaya manajemen yang dapat dilakukan antara lain ada 5. Yang pertama, membentuk mekanisme yang jelas juga terarah. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan likuiditas. Yang ketiga, melakukan pengukuran darurat. Yang keempat, meningkatkan cadangan kas atau setara kas. Yang kelima, mitigasi risiko likuiditas. Terus ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya risiko likuiditas, yaitu yang pertama, pada saat terjadi penarikan, dana simpanan berjumlah besar. Bank Islam tidak memiliki cukup dana dan sumber pendanaan cepat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut. Yang kedua, ketika Bank Islam telah memiliki komitmen pembiayaan dalam jumlah besar yang belum terrealisasi dengan debitur, dan pada saat realisasi Bank Islam tidak memiliki dana yang cukup. Yang ketiga, terjadi penarikan simpanan yang cukup besar dan Bank Islam tidak memiliki aset yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas nasabah. Yang kelima, terjadinya penurunan besar-besaran terhadap nilai aset yang bank miliki yang memicu ketidakpastian nasabah sehingga menarik dana simpanannya dari bank. Selanjutnya adalah tantangan untuk manajemen resiko likuiditas yang sukses. Ada 4, yaitu tidak ada tampilan likuiditas yang terpusat. Departemen dan unit bisnis terpisah membatasi kemampuan perusahaan untuk
memahami posisi likuiditas atau memahami dampak aset likuid, serta kelas-kelas aset di seluruh geografis, unit bisnis, dan kelas aset. Yang kedua adalah kemampuan analitik terbatas. Tanpa kemampuan analitik yang memadai, perusahaan memiliki kesulitan se-ekstrim dalam memproyeksikan arus kas untuk transaksi yang mendasari, terutama ketika transaksi berjumlah jutaan. Yang ketiga adalah pengujian tekanan yang tidak memadai, karena terlalu banyak perusahaan yang mengabaikan perdagangan dan pendanaan pertimbangan likuiditas dalam pengujian tekanan. Mereka tidak siap menghadapi dampak guncangan pasar, sehingga sulit bagi mereka untuk keluar dari posisi yang mudah atau untuk menarik pendanaan baru. Yang keempat, mengatasi pola pikir kepatuhan. Jika perusahaan terlalu berfokus pada persyaratan kepatuhan di sekitar menjawab risiko likuiditas, perusahaan tersebut mungkin mengabaikan manfaat bisnis yang dapat diperoleh. Selanjutnya, ada 3 langkah utama untuk mendapatkan manajemen risiko likuiditas dengan benar. Yang pertama, tetapkan kerangka kerja analitik untuk menghitung risiko, mengoptimalkan modal, dan mengukur peristiwa pasar serta likuiditas. Hal ini dapat meminimalkan dampak guncangan pasar serta mencari peluang arbitrase yang lebih baik dengan menganalisis dampak perubahan dalam biaya dan likuiditas yang mendekati waktu nyata sehingga dapat bertindak dengan presisi. Temukan solusi yang dioptimalkan cepat untuk kebutuhan likuiditas dan modal perusahaan Anda dengan mengevaluasi likuiditas pasar dan skenario mengoptimalkan di seluruh perusahaan menggunakan analisis skenario cepat dan berdasarkan permintaan pada portofolio, posisi, dan instrumen yang paling kompleks di berbagai horizontal waktu. Yang kedua adalah kelola data Anda. Hal ini dapat mendapatkan pandangan terpusat likuiditas perusahaan dengan mengintegrasikan informasi pasar terbaru, pembaruan portofolio, pengembangan modal, dan pandangan pasar likuiditas pada basis skenario dalam 1 hari. Yang ketiga adalah integrasi proses manajemen risiko Anda. Nilai portofolio yang kompleks dan kelas aset dengan integrasikan penilaian portofolio dan analisis skenario pada platform tunggal dan langsung nilai dampak potensial guncangan pasar, masa, dan skenario likuiditas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.